Dua cara meningkatkan penghasilan di TikTok Affiliate. Nah, oke, bagi teman-teman yang sudah mendaftar TikTok Affiliate, belum mendapatkan hasil yang maksimal atau bahkan mungkin belum pernah pecah telur nih. Saya punya dua tips yang mungkin teman-teman bisa praktekkan. Karena tips ini sudah banyak diuji oleh para suhu-suhu ya atau para senior yang sudah mempraktekkan dan meningkatkan penghasilan di TikTok Affiliate tentunya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, tapi di sini sebelumnya saya ingin disclaimer ya. Apa yang saya sampaikan nanti bukan berarti menjamin 100% teman-teman bakal sukses atau bakal mendapatkan komisi yang banyak ya. Karena rezeki kita kan beda-beda teman-teman ya. Cara boleh sama tetapi rezeki tidak bisa sama teman-teman. Nah, mungkin hanya ini adalah bentuk satu ikhtiar teman-teman ya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih atau bahkan penghasilan yang nanti bisa untuk memenuhi kebutuhan kita lah teman-teman ya. Bukan hanya sekedar uang jajan tentunya gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah subscribe channel saya, terima kasih yang sudah subscribe channel saya. Mudah-mudahan video-video saya bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, kita langsung ke pembahasan bagaimana cara meningkatkan penghasilan di TikTok Affiliate ya. Nah, oke, tips yang pertama adalah riset produk. Nah, jadi teman-teman, ketika kita meriset produk itu, kita mencari produk itu tidak boleh asal-asalan teman-teman ya. Yang penting produk ini nampaknya bagus, akhirnya kita pakai produk ini. Nah, kalau bisa teman-teman jangan asal-asalan ketika ingin meriset produk, karena produk itu penting banget ya. Produk itulah yang biasanya nanti menentukan FYP atau bahkan bisa menentukan closing ya, para customer beli tertarik sehingga beli gitu ya. Nah, oke teman-teman, saya punya tips dan trik untuk meriset sebuah produk. Tentu saja sekali lagi ini adalah bukan trik atau tips yang mutlak ya. Teman-teman bisa cari lagi tips dan trik yang lain di para YouTuber lain mungkin ya, atau di komunitas-komunitas lain gitu ya. Oke, kita buka marketplace produk ya. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa lihat ada beberapa barang yang pertama di area depan sini ya. Nah, tentu saja barang-barang yang di sini biasanya ini adalah barang-barang yang sering kita cari. Maka dia muncul di halaman pertama sini, teman-teman. Nah, tetapi teman-teman bisa lihat di sini pihak TikTok memberikan sebuah menu. Di antaranya adalah produk pasti laku, produk terlaris, produk FYP-mu, cuan untung besar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika ingin memilih produk. Yang pertama, kita harus sesuai dengan tema kita ya. Kalau kita melihat tema kita adalah fashion, ya maka kita harus melihat di sini teman-teman. Nah, kita lihat di sini, kita geser ini, kita cari di sini teman-teman. Sebentar, kita cari perlengkapan tata rumah ya. Kalau tidak ada, teman-teman cari saja di sini ya, di search sini. Nah, gitu. Kita buat misalkan fashion ya. Kalau berhubungan dengan fashion ya berarti kalau tidak lari dari celana atau baju atau pakaian ya. Kita buka contoh ini celana chinos gitu ya. Nah, setelah teman-teman dapat tampilan awal seperti ini, maka hal yang paling teman-teman harus lihat pertama kali adalah jumlah yang terjual. Nah, seperti ini 13,4K terjual. Berarti tokonya ini bagus, gitu ya. Kemudian di sini 11,6, kemudian 4,2K. Nah, teman-teman harus mencari satu produk minimal penjualnya itu di atas 1000, teman-teman, ya. Kemudian kalau bisa di bawah 10.000 atau ya 15.000 ke bawah lah. Kenapa Bang kok 15.000 ke bawah? Bukannya semakin banyak penjualan semakin bagus. Nah, ini message-nya teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat sebuah toko itu sampai 100.000 terjual, tentu saja sudah banyak orang yang beli. Nah, ketika kita mempromosikan produk yang sama dengan orang yang sudah beli, tentu saja orang itu potensi belinya itu sedikit, teman-teman. Nah, jadi message-nya seperti itu. Nah, ini teman-teman boleh terapkan atau tidak. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman pilih sebuah toko yang penjualannya itu ya tadi kalau bisa di bawah 15K. Yang jelas produk yang akan kita jual nanti penjualnya itu rata-rata segitu, teman-teman. Karena kalau sudah melebihi sampai 100K dan lain sebagainya itu biasanya orang-orang sudah beli. Dan ketika FYP pun orang-orang melihat saya sudah beli barangnya. Jadi akhirnya mereka tidak jadi beli barangnya lagi, teman-teman. Jadi seperti itu. Ya, teman-teman bisa lihat seperti ini ya, celana chinos. Nah, kemudian ini untuk untuk riset seperti itu, teman-teman ya. Tapi teman-teman juga bisa, yang bagus adalah sini. Pencet ini produk FYP-mu. Nah, di sini banyak brand-brand yang menawarkan atau produk-produk yang sudah diprioritaskan oleh pihak TikTok
karena dia sudah masuk ke produk FYP-mu. Artinya produk ini sangat bagus untuk kita gunakan atau kita jual gitu ya. Ya, seperti produk terlaris. Tentu saja produk-produk ini sudah banyak yang beli, teman-teman. Teman-teman juga bisa promosikan produk-produk di sini. Nah, seperti itu. Jadi cara bekerjanya adalah kita cari produknya dulu. Nah, jangan cari videonya dulu, teman-teman ya. Ini kan biasanya kalau kita membuat TikTok affiliate itu cari videonya dulu, yang penting dapat videonya, kemudian baru cari produknya. Ya, kalau bisa kita cari produknya dulu yang pasti sudah nanti laku gitu ya, tentunya ya, sudah laku dan akhirnya bisa memberikan kita penghasilan atau komisi gitu, teman-teman. Nah, jadi itu diantara salah satu mindset atau tips dan trik ketika kita mencari produk, teman-teman ya. Jangan lupa juga teman-teman lihat bintang di sini ya. Nih, penilaian tokonya ada 4,7, 4,8. Tentu saja semakin tinggi semakin bagus kita lihat tokonya ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Karena nanti komenan-komenan biasanya kan para CS kalau sudah beli dia akan komen di toko tersebut. Contohnya seperti ini ya. 4, kita cari yang agak tinggi. Nah, seperti ini contohnya produk ini ya. Kita lihat komentar-komentarnya nih. Tentu saja itu akan membuat CS lebih yakin lagi gitu, teman-teman ya. Mana ini dia. Celananya real pick, kayaknya saya sumpah harga murah, kualitas mewah. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi semakin tinggi ratingnya biasanya semakin bagus komentar-komentarnya akan diberikan oleh para customer. Nah, jadi teman-teman bisa pakai riset produk seperti ini ya. Nah, oke teman-teman, kemudian yang kedua, tips yang kedua, teman-teman banyakin produknya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti update di di TikTok ngupload video, itu teman-teman banyakin produknya. Nah, banyak TikTok memberikan sampai 10 batasan, teman-teman. Jadi teman-teman banyakin produknya. Misalkan teman-teman mau ngupload seputar celana, yaudah teman-teman cari aja celana seperti ini ya. Ini tambahkan. Ya, tambahkan. Ya, nggak usah, nanti aja ya. Tambahkan. Kita tambahkan aja, kemudian masukkan ke softcase kita. Nah, kemudian nanti kita screenshot, kita tambahkan sedikit di video kita supaya video kita tidak kena video invalid ya, traffic invalid. Artinya kita mempromosikan barang yang tidak sama. Itu biasanya kena, teman-teman, kalau tidak sama barangnya. Nah, jadi teman-teman tambahkan terus sampai 10 pieces. Ya, kenapa Bang kok harus tambahkan? Kok nggak fokus ke satu produk saja? Karena gini, teman-teman, maksudnya kalau video kita sudah terlanjur FYP, ya sudah banyak yang nonton, kemudian orang banyak klik produknya, tentu saja orang banyak pilihan, pasti mereka beli di antara satu pilihan itu. Nah, jadi mindsetnya seperti itu, teman-teman. Ini yang harus teman-teman pahami. Jadi kita sertakan 10 produk, ya enggak masalah, mumpung gratis kan, tentu nggak dipungut biaya ya. Nah, gitu. Jadi semakin banyak produk, semakin banyak penawaran, mumpung produknya lagi videonya lagi FYP, tentu saja kita langsung bisa mempromosikan 10 produk sekaligus. Nah, ini teman-teman mindsetnya. Jadi teman-teman pasarkan 10 produk sekaligus dan coba ya rutin setiap hari upload, kemudian nanti rasakan perubahan-perubahan yang akan teman-teman rasakan gitu ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, bisa difahami ya. Ini adalah 2 tips dan trik yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman berhasil, silakan nanti komen di kolom komentar ya. Karena mungkin bagi teman-teman lainnya butuh pembuktian dan lain sebagainya. Kalau teman-teman ada yang sudah menerapkan videonya, kemudian meningkatkan penghasilan dan penjualan, tentu saja bisa memberikan motivasi kepada kawan-kawan yang lainnya, tentunya, teman-teman ya. Nah, oke, sekali lagi saya disclaimer ya. Bukan berarti 100% teman-teman akan menaikkan peningkatannya, tidak, karena cara yang sama boleh sama gitu ya, tetapi rezeki tidak bisa sama. Sekali lagi, rezeki orang berbeda-beda, jalannya tentu berbeda-beda. Yang jelas teman-teman konsisten upload, teman-teman ya targetkan nih sehari mau upload berapa, 3 atau 4 atau 5 video, terserah, yang jelas teman-teman konsisten upload. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.